Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya yang sepi ini. Di video ini saya mau mau update ya terkait Oracle Cloud Infrastructure, khususnya untuk VPS gratis ya teman-teman. Jadi sebagai konteks, beberapa bulan yang lalu, di sini sih kalau dilihat 6 bulan yang lalu ya, ini saya bikin video tentang dapat VPS gratis dari Oracle Cloud Infrastructure, dan ternyata ini adalah video yang jumlah komentarnya kayaknya cukup banyak ya untuk channel saya yang sangat mini ini. Jadi di sini sih ada beberapa komentar yang bilang bahwa dia berhasil, tapi ada juga yang gagal sih, entah gagal karena verifikasi atau juga udah berhasil verifikasi tapi dia nggak daftar free tier-nya. Nah di video ini saya nggak mau nge-share gimana caranya supaya dapat ya teman-teman, tapi saya mau update aja apakah VPS ini masih gratis, terus gimana rasanya menggunakannya, apakah ada penurunan performa mungkin dan lain-lain, atau juga gimana saya menggunakan VPS-nya. Karena kalau gimana caranya supaya berhasil, jujur saya juga nggak punya cara yang spesifik ya. Saya cukup daftar akun, kemudian lakukan verifikasi pembayaran, dan saya juga pastikan bahwa nama pemegang kartu debit atau kartu kreditnya itu harus sama ya, sama nama yang didaftarkan sebagai akun di Oracle-nya. Jadi itu aja sih sebenarnya kalau gimana cara daftarnya ya teman-teman. Nah kembali lagi ke VPS-nya. Jadi pertanyaan pertama, apakah VPS ini masih gratis? Jawabannya masih gratis ya teman-teman. Jadi sampai saat ini setelah 6 bulan saya gunakan itu masih gratis dan saya nggak ada bayar apapun kepada Oracle ya. Nah terus saya gunakan untuk apa VPS-nya? Kalau di sini sih saya install Dogploy ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, mungkin Dogploy itu adalah seperti versi self-hostnya dari Vercel ya. Jadi di sini teman-teman bisa dengan mudah untuk deploy aplikasi atau service dengan mengkoneksikan akun GitHub ataupun juga GitLab-nya teman-teman. Nanti dia akan bisa deploy secara otomatis ketika teman-teman nge-push atau juga bikin tag baru. Mungkin kedepannya saya juga akan bikin video terkait Dogploy ini. Tapi di video ini saya mau share aja sih bahwa VPS gratisnya saya install Dogploy. Oh ya, untuk VPS yang saya gunakan ini saya menggunakan full spesifikasi dari OCI-nya ya teman-teman. Jadi itu spesifikasinya itu 4 virtual CPU dan juga 24 GB RAM, dan penyimpanannya ini kalau nggak salah 45 sih harusnya ya. Nah kemudian gimana performanya? Kalau di sini sih teman-teman bisa lihat ya, di sini juga spike-nya naik turun seperti biasa sih. Dan di sini memori usage-nya di penggunaan saya itu baru sampai 7 GB. Ini mungkin kelihatannya banyak banget. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, nah di sini saya punya 16 service ya teman-teman. Itu banyak banget untuk sebuah VPS sebenarnya. Tapi karena ini server buat saya playground juga, jadi ya saya deploy beberapa service yang lagi saya develop. Kalau di sini sih ada 9 apps ya, 5 compose dan 2 buah database. Di sini kalau nggak salah sih database-nya Postgres sama MariaDB atau MySQL kalau nggak salah. Untuk performanya dan juga kelancarannya sih selama 6 bulan ini saya nggak pernah dapat kendala yang berarti ya. Mungkin waktu itu ada kalau nggak salah 1 atau 2 kali down gitu, jadi nggak bisa diakses. Saya juga nggak tahu kenapa.
Tapi itu sebentar banget sih, mungkin sekitar 2 sampai 3 menitan aja deh. Dan saya juga nggak ngecek juga sih kenapa bisa down. Tapi selain itu sih nggak ada masalah-masalah lainnya. Oh ya, saya juga sempat install Hermes ya di VPS ini. Jadi waktu itu Hermesnya saya install langsung ke VPS-nya, dia nggak pakai kontainer. Jadi cache-nya sih waktu itu saya bikin buat bantu saya buat manage si VPS-nya. Jadi saya bisa akses dari Telegram dan juga Discord. Oke, itu aja sih teman-teman yang mau saya share ya. Jadi intinya sih si VPS-nya masih gratis sampai saat ini dan masih berfungsi normal dengan spesifikasi seperti pada awalnya saya buat ya, itu 4 virtual CPU dan 24 GB RAM. Dan teman-teman yang mungkin masih tertarik mau coba daftar, itu saya sarankan sih daftar aja dan coba ikuti alur pendaftarannya dan juga bikin akunnya yang sesuai ya. Maksudnya menggunakan nama akun yang sama seperti nama pemilik kartu debitnya atau kartu kreditnya, karena setahu saya itu jadi salah satu syarat verifikasinya sih. Kemudian untuk bisa dapat atau enggaknya itu saya juga nggak tahu, karena memang waktu itu juga ada teman saya yang awalnya dia nggak dapat, kemudian beberapa waktu kemudian dia coba lagi dan ternyata bisa dapat. Jadi kayaknya sih sistemnya itu ada kuotanya ya, mungkin ada per bulan atau per minggu, saya juga kurang tahu, tapi teman-teman bisa coba aja. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.